Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mau hujan lagi ya? Habis istirahat hujan tidur. Ya. Nah, sebelum mulai lebih baik kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas doa dulu. Aida. Sikap siap. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mengerahkan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. 91. Siapa yang nggak masuk kali ini? Buset. Mentang-mentang habis tadi itu banyak yang nggak masuk ya. Ada kurang lebih ya mainlah 20 anak lebih lah. Ya, minggu lalu kita belajar apa? Ruang publik virtual. Minggu lalu kita belajar ruang publik virtual. Minggu ini kita belajar temennya, yaitu media pelajaran interaktif. Nah, media pelajaran interaktif yang menurut kalian itu seperti apa contohnya? PowerPoint, Canva, nah, apa Yufiko ketawa-tawa banget? Apa bedanya media interaktif sama media biasa? Media biasa itu seperti apa? Buku. Terus kalau media interaktif? Nah, bedanya apa? Kalau buku juga bisa interaksi. Ya, media interaktif sama media biasa bedanya adalah digital dan non digital. Oke. Canva. Presentasinya di Canva. Oke. Itu dangdutan di mana itu ya? Dangdutan di mana ya? Bisik banget. Media pembelajaran interaktif. Kelas 9. Nih, ada pertanyaan sebelum mulai. Apakah media interaktif atau selalu membuat belajar lebih mudah atau bisa juga membuat kita tergantung pada teknologi? Ada yang bisa jawab? Apakah media interaktif selalu membuat belajar lebih mudah atau kita bisa tergantung dengan teknologi? Apakah? Senyum-senyum aja ini dia nih. Ya. Menurut saya media interaktif itu pastinya membuat pelajar sekarang itu menjadi lebih mudah ya untuk belajar beberapa materi di sekolah. Seperti mungkin mencari jawaban tentang beberapa halaman yang dikasih dijadiin PR buat dari gurunya di sekolah. Tapi juga terkadang bocah-bocah sekarang ini juga media interaktif ini maksudnya kayak mungkin ChatGPT kali ya. Oh ya. ChatGPT kan itu masuk media interaktif. Nah itu sekarang ini banyak sih Pak yang banyak pakai itu. Jadi maksudnya kayak bisa dibilang tergantung juga sih Pak. Pakai Misalnya mulai jarang mungkin ada beberapa yang dari jawabannya itu dari buku. Ya. Teman zaman sekarang kan lebih pengennya yang to the point gitu. Oke. Benar. Tapi interaktif selalu membuat belajar lebih mudah. Pertama, iya benar, membuat kita lebih
mudah. Negatifnya di zaman saya sekolah ya dulu ya. Itu saya kalau baca buku atau ngerjain tugas lewat buku ya. Google itu susah. Dulu zaman dulu internet masih susah. Zaman dulu internet itu benda paling langka, nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kata Alka benar, ada yang namanya ChatGPT. Anak umur 7 tahun dah waktu SD dah. Udah bisa itu main ChatGPT. Sekarang ada di WhatsApp juga ada. Namanya Meta AI. Bisa dipakai. Tuh pas negatifnya. Ada yang bergantungan sama ChatGPT kalau ngerjain tugas? Ngosok. Nah, apa media pembelajaran interaktif? Media pembelajaran interaktif adalah segala bentuk sarana, alat, atau aplikasi pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara peserta didik dan dengan materi pembelajaran. Contoh sebelum ke depannya. Peserta didik dengan materi pembelajaran. Ada yang tahu maksudnya gimana? Ya siswa, benar siswa. Maksud saya dua arah antara peserta didik dengan materi pembelajaran itu gimana? Berpendapat? Ada lagi? Ayo, masa udah kelas 9 kayak orang bingung banget. Presentasi, ya benar. Bikin poster, bikin video. Waktu kelas 8 kita bikin namanya apa? Video cyber? Sama debat. Debat apa? Debat online. Kita pernah kelas 8 bikin debat online atau Zoom ya. Zoom online sama apa? Cyberbullying. Itu interaksi antara dua arah. Cyberbullying kita dapat pembelajarannya. Terus kalau Zoom kita dapat materi juga dari pematerinya dari manapun. Habis itu ada peserta didik dengan guru. Misalnya kayak minggu lalu saya nggak masuk. Saya ngasih tugas lewat kuisis. Itu juga interaksi antara saya sama kalian. Atau bahkan antara peserta didik itu sendiri. No, antara kalian. Kayak bikin poster kan pasti mikir, ini desainnya cocok nggak ya sama temanya. Ih ngobrol baik. Jangan ngobrol. Terus ini cocok nggak sama materinya, sama desain-desainnya. Nah, media ini tidak hanya bersifat menyajikan informasi secara satu arah seperti buku teks atau papan tulis. Berarti media interaktif tidak hanya satu arah, itu dua arah atau lebih. Kayak misalnya nonton YouTube, kalian. Kalau nonton YouTube kan kalau dengerin lagu atau penghafalan lagu kayak di Kindepix, tahu Kindepix? Ya, Kindepix nggak tahu. Yang akun YouTube yang isinya lagu-lagu bocah, anak kecil. Ada yang pernah yang punya adik umur 5 tahun, 3 tahun ke bawah? Enggak. Enggak. Ya, Kokomelon ya. Enggak, ada namanya YouTube Kindepix. Apa YouTube? Maksudnya aku ya. Nah, Kindepix. Iya. Ya. Nah, benar kan? Pernah nonton kan? Nah, prematik itu saya. Kejebak juga kalian. Nah, itu sarana juga media interaktif. Ya kan? Dia nyanyi ini buat anak umur 5 tahun sampai bawah, balita ya. Nah, orang tuanya nggak bisa nyanyi, dia nyanyi. Itu termasuk MPI. Habis itu ada. Tujuan MPI itu meningkatkan motivasi belajar. Ada nggak yang di rumah kalau ngerjain tugas lewat buku, males banget. Tapi kalau disuruh ulangan online lewat Google Form, paling demen. Ada. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang bisa jawab?
Lebih apa? efektif. Lebih efektif. Bisa jawaban. MPI dirancang untuk membuat siswa lebih tertarik. Berarti kalian lebih tertarik sama ulangan lewat Google Form. Bisa ngejain di mana aja. Bisa nyontek juga. Enggak. Tidak cepat bosan. Tapi kalau kita ulangan pakai Google Form doang, bosan nggak? Kenapa nggak? Tidak. Maksudnya kita ini guru nih atau saya ngasih ulangan lewat Google Form terus, nggak pakai media-media yang lain gitu. Bosan. Nah, kalau kuisis baru enggak. Oke. Dan merasa pembelajaran menyenangkan karena bisa berinteraksi secara langsung dengan materi. Yang jelas tujuan pertamanya itu motivasi kalian. Yang awalnya ngantuk, kayak saya habis makan siang, habis makan MBG ngantuk tuh. Habis itu meningkatkan pemahaman materi melalui teks, gambar, audio, video, dan animasi. Kalian kalau ngejain tugas atau soal di kuisis, kalian lebih ngeliat apanya? Animasinya atau audionya? Kenapa animasinya? Lebih menarik. Terus kalau misalnya ada gambar monyet loncat-loncat gitu ya. Misalnya nih, saya ngasih PowerPoint, tapi audionya nggak ada. Bosan nggak kira-kira? Tapi secara teks, secara gambar, jelas nih memahami kalian materinya. Tetap bosan. Iya. Lebih mudah memahami konsep, terutama yang abstrak atau kompleks. Pernah belajar IPA? Udah sampai mana IPA-nya? Oke. Kalian pernah lihat peredaran darah? Nah, kalau misalnya di IPA kan nggak ada animasinya, cuma garis merah, tali merah gitu. Terus kalau kita masukin video, terus organ tubuh kita dijadiin animasi, kalian seneng? Apa kalian bukan seneng, maksudnya seru nggak lihatnya? Seru, menarik. Tapi kalau lihat langsung dari gambar itu, serem nggak lihatnya? Serem, nggak lucu. Nah itu abstrak. Nah, sama sistem peristiwa sejarah. Kalau ada yang suka sejarah di sini, IPS, sip. Nggak suka karena gurunya doang kali. Kalau kelas 9 mah Pak Herman. Oh iya, beda. Habis itu mengembangkan kemandirian belajar, ya. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Nah, mengembangkan kemandirian belajar. Kalau misalnya guru ngasih materi lewat PDF, terus satunya lagi guru ngasih lewat kayak kuisis yang ada gambarnya, ada animasinya, kalian lebih suka yang mana? Mengembangkan kemandirian belajar. Berarti yang lebih demennya lewat animasi. Berarti udah nggak demen baca buku ini kalian. Udah gantung mood. Tapi kan kalau kuisis ada waktunya. Lo bisa pakai face. Ya bener dah. Karakteristik media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, user friendly. Kenapa harus user friendly? Ada yang pernah nggak ngeliat video pembelajaran atau media-media pembelajaran yang abstrak banget, yang nggak bisa kalian pahamin? Seru nggak? Bosan.
Misalnya kayak bikin presentasi materi buat ini presentasi. Kalian lebih suka lewat Canva atau PowerPoint? Canva. Visual friendly. Interaktif. Pengguna bisa mengklik, memilih, dan menjawab langsung. Kalau kalian bikin MPI, berarti kalian harus interaktif. Jangan bikin kayak poster. Poster polos, cuma ada tulisan, habis itu bingung mau diapain. Pernah nggak lihat guru nih ngasih materi lewat poster di grup WA misalnya. Terus tiba-tiba klik di sini, tahu-tahu yang nongol YouTube. Nah itu harus pengguna bisa klik atau memilih. Tuh. Multimedia ini yang paling utama nih. Multimedia memandukan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Apa kurangnya PowerPoint saya saat ini? Ada audionya. Video, audio, video nggak ada. Tuh. Tapi secara desain, presentasi saya juga nggak kurang dari karakteristiknya. Lanjut. Fungsi media pembelajaran interaktif. Pertama, sebagai sumber belajar. Tuh, yang pertama tuh, media interaktif menyediakan materi yang dapat diakses langsung oleh siswa. Misalnya simulasi, video interaktif, dan modul. Yang kedua ada memperjelas penyampaian materi. Kalau misalnya nih, saya walaupun udah ada desainnya, udah ada audionya, udah ada animasinya, tapi penyampaian materi saya nggak jelas, kalian mundur nggak? Paham nggak? Enggak. Nah, kan kayak konsep abstrak dapat divisualisasikan. Ada nggak materi yang bisa dijadiin animasi selain tata surya, sistem peredaran darah, dan model matematika? Ada nggak? Yang bisa dijadikan animasi? Sejarah. Kalau misalnya sejarah nih kata Haida ketua kelas, kan di sini banyak nih ya, apa foto-foto Bung Karno, foto-foto pahlawan, sejarah-sejarahnya. Kalau ingat gambar doang kalian bosan kan ya? Sekarang ada yang namanya aplikasi yang bisa membuat video itu bisa suara. Ada kan? Ya. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Karena menarik, penuh warna, serta interaktif, siswa harus bisa lebih bersemangat belajar. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan, penuh warna. Keempat, mendorong kemandirian belajar. Pernah sebelum guru kasih perintah kalian udah langsung ngerjain? Enggak. Nah, MPI ini harus bisa membuat kalian mendorong mandiri belajarnya. Dapat belajar sendiri tanpa harus dikasih arahan gurunya. Kayak waktu kita bikin video, cyberbullying, terus sama ruang publik virtual. Waktu kelas 7, pernah nggak? Ya, mas, itu kan videonya kelas 8, maksud saya. Pas di kelas 7-nya, pernah nggak kalian dapat pelajaran bikin video? Enggak kan? Kenapa kalian waktu kelas 8 saya tugaskan bikin ruang publik virtual kayak Zoom, online, terus kayak cyberbullying itu iya aja gitu. Kenapa? Syutingnya seru. Percobaan hal baru. Nah, tuh mendorong kemandirian belajar. Itu kalian udah ngelakuin. Meskipun kalian nggak menyadarin. Oh ternyata tanpa diperintah sama Pak Gata, tahu-tahu gue udah mandiri nih buat belajar. Itu termasuk MPI kalian udah berjalan dengan baik.
mengakomodasi perbedaan individu. Nih, ini kalau dalam ini kelompok bahasanya. Kelompok, berarti pas bikin video cyberbullying ada yang berdebat satu kelompok. Masa ya nggak ada? Ada tuh. Setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar. Ada nggak yang kelompoknya yang pertama lama banget ngerjain tugasnya. Terus yang satunya lagi egois banget, sok bisa bahasanya. Nah, tuh. Tapi bisa membuat kalian tetap memiliki satu tujuan, benar. Jam-jam mau pulang sih ya, pada ngantuk emang. Iya. Tenang, 34 menit itu kita pulang gitu. Bentuk produk MPI. Sama e-book interaktif. Tahu e-book? Apa contohnya? Buku digital. Set edukatif interaktif. Tahu? Mau kampam aplikasinya yo. Pokoknya. Poster digital dengan QR kode. Pernah dapat lihat di mana gitu kayak gacuan keluarnya apa? Menu. Nah itu salah satunya. Coba Davina sebagai ketua OSIS bikin poster digital, terus Q&A-nya tentang foto-foto siswa gitu. Ya bisa kan ya? Bisa. Tahapan. Ada perencanaan. Menentukan materi pelajaran yang akan dijadikan media. Kedua, perancangan. Storyboard. Storyboard. Tahu storyboard? Ya, bisa langkah-langkah. Kalau storyboard itu kayak kita sketsa hitam putih. Kayak gambar. Pernah lihat gambar tapi belum dimanain pernah? Nah, itu. Pembuatan, mengolah bahan dan di aplikasi pilihan. Habis udah dirancangin terus dibuat tuh, diolah. Presentasi dan refleksi. Tuh. Kesimpulannya, media belajar interaktif merupakan bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan menghasilkan produk media digital yang menarik dan interaktif dan bermanfaat untuk proses belajar dan mendukung pembelajaran. Selain itu, kelompok itu juga bisa digunakan oleh siswa untuk mengerjakan pelajaran. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke setelahnya? Nggak ada? Oke. Ini apa yang saya suka nih. Nah, membuat proyek e-book kolaboratif dengan tema kecerdasan buatan AI. Oke. Nah, ini kalian buat e-book dengan tema kecerdasan buatan untuk pemula. Nih, saya kasih linknya ntar ke grup. Nggak bawa laptop ya pada ya? Waduh. Udah, karena saya udah boleh pinjam HP sama kesiswaan, pakai HP aja apa-apa. Ya udah kalau yang bawa iPad ini pakai aja, Pak. Sekarang ya udah buka aja laptopnya. Sekarang kita duduknya kelompok yang udah pernah kita bikin dari awal. Udah atau udah belum ini? Udah. Deal, bagian dulu deal. KPD deal. Setiap kelompoknya, tolong ya. Bukan sama gua dia. Ayo. 10 menit lagi.
Salah. E-book, kecerdasan buatan. Oke. Yuk. Ini mantap ya. Nanti ini kalau udah jadi kita upload di SMP3 gitu websitenya. Boleh. Ada. Nih. Saya bantuin tambahin dah. Saya cari dulu. Oh iya lupa. Ah bukan ini ya. Lalu ini kemana ya? Macan. Jakarta. Wajib lah harus kita rilis ini. Kemana filenya ya? Ada. Di Jakarta. Hapus itu coba. Coba. Gini. Jangan pakai sekolah penggerak, kita udah nggak pakai penggerak ini.
Apa? Hah? Apa? Paspor. Wah, terang banget, boy. Ya boleh. Ini bagus ini. Kamu dapat dari mana? Ada. Ya boleh, bagus itu. Tambahin set. Udah. Biasa, calmness. Iya. Berarti kita satu halaman cukup dong. Iya cukup. Ininya ya udah Tuh, itu gunanya di pengantar itu halaman satu tuh dari yang aku. tar dulu ini kita mau hapus tuh. Kalian lanjut halaman 2 berarti. Apa, Aisyah? Mereka pada masukin foto. Tadi kita separuh. Ayo covernya dikit lagi. Ayo 5 menit lagi. Selesai nggak selesai? Kumpulin ya. Alicia, Aka. Kenapa lu lagi nyari penonton? Good. Ayo, kita mau presentasi nih. Sampai penilaian. Oh, Alicia nilainya masih kurang. Aka, Ataya, Audi, Kalista, Davina masih kurang nilainya. Davina, Erin. Kenapa? Apa? Udah pakai wifi saya aja, Papa. Hotspot saya aja, udah saya nyalain kok. Calmness. Ayo. Udah ya, selesai ya. Dan ini tadi angka 6. Kita mau presentasi ini, nanggung ini.
Dah ya? Dah. Selesai nggak selesai? Kumpulin dari angka 6 nih. Dah. Yo, stop. Sekarang kita presentasikan. Ayo, perwakilan kelompok maju. Karena ayo langsung Aldi aja. Ayo. Sambil saya nilai. Pulpen saya hilang, pinjam pulpen Anda. Oke. Ayo. Pakai kursi yuk. Ayo. Ya udah selesai ya. Ayo kelompok 1. Udah selesai ini. Aka kelompok 5 Aka. Ayo Ida. Maju ayo maju. Nah Ida ini Ida. Ayo Ida. Ayo buka kelompok 1 mulai. Ya presentasi kayak gimana? Ayo. Ya perhatiin. Yufiko. Davina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelasin malah senyum. Nomor 1 siapa aja anggotanya? Ya. Sama kamu enggak? Oh, Rizky. Iya. Oke. Terus yang keduanya apa? Gimana? Coba nggak apa-apa di ini aja. Nah, ya. Nah. Waduh, mantep nih. Ya. Sehingga pemahaman dasar AI menjadi kelampiran masa depan. Oke, ini dari cover sama kata pengantar dari kelompok 1. Oke. Selanjutnya dipencet aja itu apa-apa. Oke, kelompok 2 ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menerangkan hasil kerja kami. Kelompok kami terdiri dari Adil, Davina, dan Yupi. Sama sekolah sendiri nggak hafal. Apa itu AI? AI atau yang kita bisa sebut Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Oke. Adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada perbuatan, sistem atau mesin Ya. yang mampu meniru kecerdasan manusia. AI mungkin komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, belajar dari data, mengenali gambar atau suara, dan membuat keputusan. Pengertian dari AI adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti penalaran, pembelajaran, Pencernaan. pemahaman bahasa alami. Udah cuma 1 dong. Lanjut kelompok 3. Saya dari kelompok. Ya itunya dipencet dulu. Nah, bawah. Nah, Saya dari kelompok 3. ya. Di kelompok kami ada beranggotakan saya Raisa, Shiva, Suci, dan Ara. Di sini saya akan menyebutkan contoh AI di kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu chatbot. Chatbot adalah program AI yang membantu aktivitas
Iya. layanan bank, konsultasi kesehatan, pesan tiket, tanya materi pelajaran, hingga pengingat jadwal, sehingga layanan jadi lebih cepat, mudah, dan tersedia 24 jam. Contoh kedua yaitu Google Translate. Google Translate AI digunakan sehari-hari untuk menerjemahkan suara atau gambar, membantu komunikasi lintas bahasa saat belajar, bekerja, traveling maupun berjalan. Yang ketiga adalah Google Gemini. Google Gemini digunakan sehari-hari untuk membantu mencari informasi, membuat rangkuman teks, menerjemahkan bahasa, menganalisis gambar atau dokumen, hingga menulis email, tugas, atau ide kreativitas dengan cepat. Oke, ada lagi? Oke, lanjut kelompok 4. Iya. Saya merupakan dari kelompok 4. Anggota kami ada Dara, Kanaya, dan saya sendiri yang akan memberikan manfaat dan resiko AI. Ya, yang lain diam dulu. 1. Manfaat AI membantu bidang kesehatan. AI bisa mendiagnosis penyakit lebih cepat, membantu dokter membaca hasil ronsen atau scan, bahkan digunakan pada operasi dengan robot. Memajukan transportasi AI gunakan pada mobil tanpa sopir, sistem navigasi pintar, serta mengurangi resiko kecelakaan di jalan. 3. Menjaga lingkungan. AI bisa memprediksi cuaca ekstrim, memantau kualitas udara, serta membantu menghemat energi listrik. 2. Risiko AI. 1. Menggantikan pekerjaan manusia. AI dapat mengambil alih pekerjaan rutin atau otomatis seperti kasir, sopir, atau pelayanan pelanggan, sehingga sebagian orang bisa kehilangan pekerjaan. 2. Penyalahgunaan teknologi dan data. AI bisa disalahgunakan untuk peretasan, manipulasi informasi, atau penyalahgunaan data pribadi yang membahayakan keamanan dan privasi. Penutup nih. Saya dari kelompok 5, yaitu Kalista, Salsa, dan Narka, ingin menyampaikan penutup kecerdasan buatan AI untuk pemula. Yang pertama adalah kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI. Yang kedua, penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti belajar, ditujukan untuk membantu pelajar agar bisa lebih kreatif dan lebih luas akan pengetahuan. Ya. Yang ketiga, dengan adanya teknologi AI di zaman ini, diharapkan teknologi ini digunakan sebagai teknologi untuk membantu kehidupan sehari-hari dan tidak ketergantungan. Kata ajakan kecerdasan buatan AI adalah, ayo buka pikiran, kenali kecerdasan buatan, dan jadilah bagian dari generasi kreatif yang siap menghadapi masa depan digital. Oke. Ya. Kenapa pada ketawa? Ya, kita udah ngeliat presentasi dari kelompok masing-masing ya. Pembuka sampai penutup. Benar-benar penutup sih. Dia kelompoknya benar-benar penutup. Bikinnya penutupnya doang gitu. Emang. Oke. Dari 5 kelompok ini. Bahas semuanya nih. Apa sih yang bikin kalian susah atau kesulitan dalam membuat e-book ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab maksud saya? Apa kesulitan kalian membuat e-book ini? Apa? Nyari elemen. Kesulitan kalian membuat e-book ini? Kan beda-beda kelompok nih. Membuat cover, beda susahnya. Apa yang kencang Kanaya? Ngomong Bapak. Kata Kanaya katanya mesatukan pikiran itu nggak sesuai, rasanya nggak gampang gitu. Tapi secara desain
Ya, perhatiin semua. Secara desain agak gimana ya? Kurang nyambung gitu, bener. Harusnya cover isinya ini tulisan fontnya gitu. Tapi dari segi kreativitas ya, sama kemandirian kalian buat bikin ebook ini, saya acungin jempol. Ya, boleh duduk. Ya, oke lah, nilai-nilainya nggak jelek-jelek banget ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita rapi-rapi pulang. Ya, rapi-rapi dulu ya, beres-beres. Ya, bawa pulang aja Bapak. Ayo, rapi-rapi, beres-beres. Ya doa, rapi-rapi dulu. Kan kamu masih ini, sekolah kan tinggal nunggu 5 menit lagi bunyi. Ayo doa dulu. Kita dikit lagi ngambil bel sekolah bunyi. Ayo beres-beres. Ayo dah maju dah doa. Ya doa dulu. Perhatiin. Siap. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa berkenan dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan ya.